sepiring rujak Aceh. Ternyata makan rujak itu enak siang ya. Kalau saya malah enaknya sore sih. Siang yang terik mengantarkan ingin pada sepiring rujak. Rujak Aceh. Dalam paduan rasa pedas, asam, asin, manis. Seimbang dalam tuangan bumbu. Di atas potongan buah, nanas, bengkuang, kedondong, wini, timun, mangga, jambu, belimbing, pepaya. Bersyukur atas anugerah sempurnanya lidah untuk mengecap itu. Menuntaskan gerahku di siang ini. Artinya kan bagus ya, walaupun memang bahasa jambunya ada gitu. Tapi ini adalah sebuah puisi dan ini sudah diterbitkan di Kompas. Gitu. Nanti kalian juga akan membuat puisi. Nanti kita akan tentukan tema apa yang akan kita buat. Nah, nanti sebentar lagi ini salah satu kita contohin saja ya, kesenian khas Aceh. Ada yang namanya tari saman. Mungkin nanti kita akan coba lampuan gimana gerakannya, kita ceritakan dalam sebuah lirik puisi. Kemudian juga ada pariwisata. Nanti judulnya di sini adalah mangrove, gitu ya. Kutelusuri jalan hitam berduri. Jalan hitam berduri tidak ya? Enggak ya. Tapi kan kiasan kan ya. Karena mungkin kalian jalan kaki dari sini ke sana ya capek, jadi anggapnya kayak jalan itu berduri gitu. Tapi kalau kalian naik motor tidak gitu bahasanya. Kutelusuri jalan hitam. Dengan sepasang kekasih di depanku berjalan, gitu kan ya. Kuhantarkan ke hutan mangrove nan hijau di sana. Jadi bisa nanti kalian membuat bahasa-bahasa yang metafornya itu membayangkan bahwa mangrove itu hijau, mangrove itu tempat wisata di kota Langsa dan jadikan sebuah puisi. Nanti kita akan tentukan itu. Ini hanya sekilas. Nah, yang pertama adalah cara mudah membuat sebuah puisi. Yang pertama adalah kita tentukan tema dan judul. Tapi di sini Pak Rahman mensyaratkan kita untuk puisinya itu kalau bisa berbasis kearifan lokal Aceh ya Pak Rahman ya. Nah, tolong dibagikan ini satu persatu, jangan satu gini ya. Satu lembar satu orang gitu. Untuk nanti kita akan tentukan temanya, tidak lari dari tema yang kita tentukan bersama, tapi kalian bayangkan gitu ya, dari tema kearifan lokal tapi yang tadi, yang ini. Apakah sejarah budaya, makanan minuman, keseniannya, pariwisata dan ikonnya. Gitu ya. Nanti kita akan tentukan di tema yang ini. Buat akun, baru buat akun. Sudah, kertasnya cepat tap 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 gitu. Ambil, bagikan gitu. Jangan satu kasih ke sana samping-samping gitu. Sudah? Nah, ini diingat ya. Sudah? Dipoto juga boleh. Coba dipoto. Nanti 2 orang yang foto, habis itu kirim di grup ya, di grup kelas. Biar nanti lihat dia masing-masing. Sudah ya? 1 orang yang foto, sudah? Oke, sudah. Kan sudah 1 orang tadi yang foto? Iya, nanti dikirim di grup. Ya, cara mudah membuat puisi yang pertama adalah kita tentukan tema dan judul. Ini karena kita pemula. Tapi semestinya dalam pembuatan puisi tidak terbatas oleh tema dan judul yang kita tentukan. Mestinya berekspresi itu adalah bebas. Tapi kita coba dengan mudah. Yang pertama adalah menentukan tema dan judulnya. Sudah? Ayo coba tentukan. Temanya dari yang dipoto tadi.
Apakah terkait tentang makanan, apakah terkait tentang pariwisata, atau ikon dalam satu daerah. Tapi yang berbaurnya adalah Aceh. Karena kalian di sini ada rata-rata dari Sumatera Utara, tapi posisinya di Kota Langsa. Nah, dari tema yang tadi itu coba tentukan yang di Kota Langsa, biar ada bayangan terkait tentang Kota Langsa. Atau mau buat judulnya Kota Langsa. Seorang diri merantau misalnya, kan gitu bisa ya. Nanti kita, ya silakan, gimana Yogi? Iya, kearifan Aceh. Kearifan Aceh ya Pak Rahman ya. Oke. Sudah dicatat di kertasnya temanya mau apa? Nanti kita renung nih, kita merenungkan dari tema yang sudah kalian tentukan. Ini permulaan. Sudah? Nah, kalau sudah baru nanti kita tentukan kata kuncinya. Tadi kan saya sudah jelaskan kalau misalnya rujak berarti tadi ada buahnya, ada bumbunya, kemudian ada rasa pedasnya, ada rasa asinnya. Nanti tentukan kata kunci dari yang kalian dapatkan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan diksinya. Setelah menentukan diksi ya, bahasa yang mau dipakai, nanti baru menggunakan rima dan bait. Rima dan bait itu boleh ya, AB misalnya, AB gitu ya. Yang penting rima dan baitnya sesuai dengan tadi yang disampaikan Bu Juli bahwa petunjuk dalam penulisan puisi. Kemudian sebaiknya juga mengembangkan puisi, ada penutip puisi dan keterbacaan puisi. Dan langkah mudah dalam membuat puisi yang terakhir adalah melihat contoh dari referensi puisi-puisi yang ada. Tuh. Sudah? Nanti kita akan tentukan. Tadi kalian tulis dulu temanya, kemudian tentukan kata kuncinya, nanti baru poin penting. Poin penting dalam penulisan puisi yang pertama adalah perencanaan. Ini adalah tahap awal yang sangat penting. Kita rencananya mau buat apa dalam puisinya. Kemudian baru memastikan objek yang akan digambarkan itu sangat penting untuk disampaikan. Contoh misalnya kita melakukan tahap awal yang sangat penting adalah perencanaannya. Sepertinya saya harus merancang puisi terkait tentang pariwisata, berarti hutan mangrove atau hutan lindung atau Kuala Langsa. Apa nih yang akan saya pastikan objek yang digambarkan sangat penting? Jalan ke sananya seperti apa? Kemudian di sana itu ada apa saja? Itu objek pentingnya. Sehingga puisinya tersampaikan dengan detail deskripsi tempat tersebut. Dan kita nanti akan menggunakan bahasa-bahasa metafor sehingga puisi itu menjadi bagus. Kemudian kita perlu relaksasi diri. Nanti di action penulisan, nanti saya akan suruh kalian mengambil posisi yang nyaman, tapi di dalam ruangan ini. Karena kalau keluar nanti takutnya tidak terkendali. Jadi dalam ruangan ini nanti kalian boleh ngambil di mana saja, di sisi mana saja. Ternyata mungkin lagi panas, duduknya di depan AC sana boleh. Nanti relaksasi diri di sana. Kemudian berimajinasi dengan bebas. Kalian boleh menggambarkan nanti imajinasinya di setiap tempat atau ikon pariwisata kesenian yang ingin kalian jelaskan di dalam puisi kalian. Dan yang terakhir menggunakan bahasa-bahasa metafor. Kemudian tips menulis puisi. Tulislah puisi yang menyentuh hati. Karena puisi yang menyentuh hati akan menjadi puisi yang baik. Kalau puisinya nanti hanya berbicara tentang Kota Langsa adalah kota ini. Di sana terdapat Universitas Samudra. Di sana ada prodi, itu bukan puisi. Harus menyentuh. Kemudian sebaiknya juga jadikan diri Anda sendiri dalam menuliskan puisi. Kemudian perkaya kosakata, pastinya kalian harus
banyak membaca, kemudian mengamati, dan juga mengasah kepekaan dalam penulisan. Jangan malu untuk berekspresi. Makanya tadi ada kata Bu Juli, ada contoh puisi biasa, kemudian nanti kita akan revisi menjadi puisi yang luar biasa. Jadi hari ini membuat dulu, jangan malu, buat saja. Kita kasih minimalnya 2-3 lah ya, 3 bait. Sehingga nanti mudah untuk merevisi menjadi puisi yang baik. Kemudian baru kita akan bagikan karya. Nanti ada link Google Form yang nanti dikirim oleh Pak Rahman di grup kelas, dan setiap kalian mengirimkan puisi yang jadi di dalam Google Form. Batas waktunya berapa hari Pak Rahman dari kegiatan? Kalau bisa hari ini selesai ya. Kalau bisa hari ini selesai puisinya. Bisa? Bisa tidak? Pasti bisa. Insya Allah bisa. Nanti kita bagikan karyanya melalui link Google Form yang dibagikan oleh Pak Rahman. Kemudian latihan menulis puisi. Latihan menggali ide ini bisa digali dengan pengamatan seperti yang saya sampaikan tadi, mengamati sesuatu. Tetapi di hari ini kita hanya menghayalkan terkait tentang apa yang sudah kalian amati dari tema yang akan kalian tentukan dalam puisi. Contoh misalnya kalian buat nanti adalah pariwisata, kan kalian sudah sering ke sana, ke mangrove. Nah, kalian amati kira-kira apa yang akan tercurahkan dalam sebuah kalimat menjadi sebuah puisi. Kemudian membaca, kemudian membuka kepekaan. Kalian boleh melihat referensi-referensi puisi yang ada di internet. Ini adalah salah satu ide dan membuka kepekaan kalian dalam pembuatan puisi yang bagus. Nah, sekarang ayo kita lakukan sekarang. Ayo ambil posisi duduk. Kalian boleh posisi di mana saja, terserah, jangan dempet-dempet. Ayo di sini, di sana, boleh, silakan. Ayo semuanya, jangan posisinya itu jangan seperti ini. Boleh, di sini boleh juga ya Pak Rahman ya, samping Pak Rahman ya, boleh. Ayo, silakan. Jangan posisinya seperti ini. Kalau bisa agak jauhan, karena kita merenungi. Iya, coba langsung gerak. Yang sebelah sana belum gerak, ayo gerak. Ini masih ada yang kosong, di sana masih. Ayo cepat. Ya, di kertas yang besar juga boleh. Di kertas yang kecil kayaknya nggak muat ya. Iya, di kertas biasa. Sudah? Sudah ya? Iya. Dari tema yang tadi saya tentukan. Kan tema sudah ada itu. Mau pilih yang pariwisata, boleh. Mau pilih makanan dan minuman, boleh. Terserah. Sudah? Ya. Oke. Sekarang silahkan untuk mencurahkan, ya, mencurahkan apa yang ingin kalian buat terkait tentang situasi yang kalian tulis dengan tema yang sudah kalian tentukan. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya? Iya, 10 menit cukup. Ya. Silakan. Iya, cari tempat yang nyaman, kemudian 10 sampai 15 menit ya. Ayo, silakan.
Yang sering-sering jalan berdua di hutan mangrove, ya ceritakan aja dalam sebuah puisi. Atau misalnya berdua maksudnya dengan teman gitu ya, bergandengan tangan dengan teman sejawat, mengelilingi hutan mangrove yang hijau, hamparannya gitu ya. Silakan, sambil saya minum dulu. Tiga ya, tiga baik. Tiga. 10 sampai 15 menit saya pikir cukup. Saya dikasih 2 menit saja udah satu puisi saya buat. Yoga unit berapa? Debbie unit berapa? Oke. Buat ya 3 ini, kemudian nanti untuk merubah bahasa supaya jadi metafor lebih bagus gitu ya, gunakan kamus thesaurus. Ini saya kirimkan di grup. Kamus ini pengganti dari kalimat yang nanti kalian buat biasa saja menjadi kalimat yang menjadi imajinasinya lebih tinggi. Itu ada kamus, namanya kamus thesaurus, saya kirimkan di grup.
kakak kalau kayak gitu. Moderator silahkan. Sepatu gimana? Sudah ada yang selesai?
Oke. Jangan-jangan ada yang buat mie goreng. Engkau, iya, mie goreng mie Aceh. Mana tahu kan ada ya yang makanan. Biasanya yang suka-suka makanan buat puisinya kayak tentang makanan. Sudah? Belum? Belum. Berapa lama lagi saya tunggu? Udah siap Yogi? Yoga udah siap? Tentang apa Yoga? Wis, kopi asik. Sudah. Nanti kita akan coba lihat dulu dua puisi, nanti pembacaannya nanti sama Bu Bunga. Kita mau lihat aja. Iya, dengan memperbaiki tulisannya. Dan nanti kita akan coba gimana sih cara menggunakan kamus Thesaurus itu. Kamus yang saya bagikan di grup. Nanti kita akan gantikan bahasa-bahasa. Oh, ini masih menggunakan bahasa yang biasa-biasa saja. Jadi kita ambil kata-kata yang ada di kamus Thesaurus. Enam menit lagi ya, 5 menit lagi. Pas di jam 11.00 kita akan melihat puisi yang sudah kalian buat.
3 menit lagi.
Oke, waktunya sudah jam 11. Oke ya, boleh duduk rapi lagi. Silakan duduk rapi, saya pikir sudah cukup. Terlalu lama takutnya puisinya malah tidak bagus. Karena semakin lama kalian memikirkan, semakin lama kalian menulis, ini salah, padahal tadi yang salah itu yang benar. Yuk, silakan duduk kembali rapi. Duduk rapi kembali, sudah? Oke. Nah, tadi kan kita membahas terkait tentang puisi kearifan lokal dari beberapa item ini. Kita buka lagi. Berapa puisi yang berkaitan dengan kearifan lokal? Pertanyaan saya adalah, siapa di sini yang membuat terkait tentang sejarah dan budaya? Ada? Ada? Ada. Oke, satu. Boleh ke depan dulu. Iya. Ke depan dulu. Kemudian yang kesenian. Ya, ke depan dulu yang kesenian. Yang kesenian satu orang aja. Boleh siapa yang mau saja. Yuk, yang kesenian. Terus yang makanan dan minuman. Oke, silakan berdua. Ini minuman ya. Yoga minuman. Yang makanan? Oke, Tere, silakan. Yuk, berarti ada mewakili di setiap item ini. Pariwisata. Oke, silakan. Nanti ya, nanti akan ada lagi sama Bu Bunga. Ini kan kita mau melihat beberapa contoh yang ini. Ikon ada? Ikon daerah atau apa gitu ada? Debbie apa? Museum Kota Langsa. Oke, ikon. Silakan. Oke. Bacanya bebas saja dulu karena kita mau melihat lirik per lirik tulisannya, karena nanti akan dikupas oleh Bu Bunga terkait tentang intonasi dan segala macam. Nanti akan disampaikan oleh Bu Bunga. Oke, berarti sudah mewakili semua. Kita akan lihat di sini. Ya, berdiri aja ya biar sehat gitu ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah, waduh lamanya, latihan mengayakan bahasa. Yang pertama, cermatilah puisi yang sudah kalian tulis, kemudian rubah bahasa yang biasa dengan kata yang tidak biasa. Kita belum tahu kan ya, bahasa mereka yang buat sudah puitis belum, menggunakan majas kah? Majas tahu ya? Iya, majas hiperbola dan segala macam. Kemudian manfaatkan penggunaan kamus thesaurus. Kamusnya sudah saya kirim, nanti kita akan gantikan kata yang biasa menjadi, pilih kata yang tepat yang kita gantikan menggunakan kamus thesaurus, baru nanti baca berulang hingga dianggap sudah pas. Ayo, sekarang mic-nya mana? Ki? Ya. Baca saja liriknya tanpa intonasi tidak apa-apa. Kalau mau pakai intonasi puisi juga boleh, nanti akan dijelaskan lebih mendalam oleh Ibu Bunga. Kita mau lihat nih kata per kata yang mereka buat sudah puitis belum ya? Gitu ya. Silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa gini kayak bapaknya, dekat kan gini. Kalau gini dia nggak dengar. Nah gitu. Perkenalkan, nama saya Alminda Prilianda, angkatan 2022 unit 3. Saya mengambil judul Tsunami 2004. Terjadi pada Desember 2004, kisah yang teramat sedih dan menyayat hati, suara jeritan-jeritan yang saling bersahutan, penduduk berlarian dan berhamburan silih berganti, datangnya gelombang air yang sangat besar dari ujung laut. Suara gelombang air yang sangat besar mendekati daratan yang siap menghantam apapun yang dilaluinya. Tangisan demi tangisan terdengar amat memilukan. Satu paragraf kan ya? Satu paragraf dulu. Itu sudah berapa? Oke, 2. Satu paragraf dulu. Coba baca pelan saja satu paragraf pertama biar kita lihat apa sih yang perlu kita rubah sehingga puisinya ini bisa lebih puitis, lebih indah didengar. Yuk. Pelan. Terjadi pada Desember 2004, kisah yang teramat sedih dan menyayat hati. Suara jeritan-jeritan yang saling bersahutan, penduduk berlarian dan berhamburan
semburan silih berganti. Datangnya gelombang air yang sangat besar dari ujung laut. Ada yang mau komentar terkait dengan bahasa yang ditulis? Memang agak susah ya didengar karena cepat gitu ya, kita nggak bisa nangkap gitu. Ada tidak yang menangkap dari satu paragraf yang dibacakan oleh teman kalian di depan? Ada? Kalau tidak ada, saya pun juga kalau mendengar ini kadang-kadang agak lambat gitu ya. Maunya memang ditulis baru kita terlalu panjang tidak ya. Yang lain boleh ditulis dulu di sini satu orang yang belum, biar lebih enak untuk kata per katanya. Kalau dibaca sepertinya saya agak susah juga merekam untuk yang disampaikan. Siapa di sini yang nutulin yang agak kencang ngetik gitu? Yuk diketik. Yang satu aja, dua orang ya, supaya jangan lama. Siapa namanya tadi yang ini? Ya boleh di sini Minda, biar diketik sama ini. Sambil yang lain dibaca. Ini ditulis dulu, yang lain dibaca. Mic-nya ke kopi dulu. Saya pengen dengar yang kopi ini, karena soalnya saya pecinta kopi. Ule Karing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Ule Karing. Di malam yang hening, kuseduh sebuah minuman yang memberikan arti kesederhanaan dan memiliki sebuah kesempurnaan. Satu bungkus kopi Ule Karing menggambarkan sebuah kehidupanku yang terlihat sederhana di sebuah kemasan, namun memiliki kesempurnaan di dalamnya. Pahit, manis sudah ada di dalam kemasan, seperti diriku yang sudah dikemas dengan manis dan pahitnya kehidupan. Beri tepuk tangan dong. Emang pernah minum kopi Ule Karing? Temannya Pak Alpit berarti. Karena Pak Alpit sering minum Ule Karing soalnya. Kalau saya tidak ya, saya cuman kopi mix saja. Ya, nanti kita ini ya telusuri, karena ini baru sekedar membaca, nanti akan lebih tajam lagi dengan Bu Bunga. Kita ini coba bait yang punya siapa namanya tadi? Ya, Elminda. Kemudian lanjut baca Debbie. Nanti baru kita akan ini kan, kita lihat kata perkatanya. Museum Kota Langsa. Museum Kota Langsa, peninggalan perjuangan para pahlawan yang berperang melawan bangsa Belanda, merupakan saksi bisu atas kekejaman bangsa Belanda. Saat ini ku masuk di dalamnya, terbesit sebuah kenangan, sejenak ku termenung melihat sebuah kisah di dalam. Udah habis. Oke, beri tepuk tangan untuk Debbie. Kita baca dulu ya. Selanjutnya Teresia. Ini banyak nama yang gak kenal ya, mohon maaf soalnya saya bukan penghafal nama gitu. Silakan Teresia. Izin semuanya, saya mengambil judul yaitu Gulai Aceh. Begitu segar dan sejuknya udara di pagi hari, diindahkan pula oleh seorang gadis cantik nan ayu yang sedang memasak. Udara segar dan aroma yang begitu segar dan enak. Aroma gulai Aceh lah yang menjadi khas yang ada di Aceh. Cukup. Oke, beri tepuk tangan untuk Teresia. Nanti kita akan ini kan ulik lagi. Terus selanjutnya Yogi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil judul yaitu hutan mangrove. Hutan mangrove, wisata ya, pariwisata. Silakan. Di satu kota yang indah dan berkesan, tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan antara aku dengan dirimu. Wow. Langsa, kota dengan memiliki beragam keunikan, tempat aku bertemu dengan indahnya senyumanmu. Di atas jalan hitam dan bergaris putih, berpeluk mesra dengan senyuman dan penuh canda tawa, berjalan di atas papan-papan yang tersusun rapi, sambil melihat indahnya alam yang diciptakan Sang Ilahi. Di bawah rimbunnya pepohonan yang hijau, kami nikmati dengan makanan dan minuman, secangkir kopi hangat dan secangkir teh hangat, menambah kesan yang tidak terlupakan.
Beri tepuk tangan untuk Yogi. Dan yang terakhir, yuk silakan, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, perkenalkan nama saya Yohana Sari Purba dari PGSD Unit 4 angkatan 2023. Oke. Di sini saya mengambil tema kesenian yang berjudul Tari Saman. Oke, silakan. Tari Saman, gerakanmu sungguh mempesona, seirama dengan irama musik, mengalun seperti aliran sungai, membawa kami ke dalam heningan yang penuh dengan keindahan. Kau datang dari Aceh, membawa pesan perdamaian. Dalam gerakanmu yang indah, kami merasakan kekuatanmu yang memukau dan mempesona. Kami terpesona olehmu, membuat kami takjub dan terkagum, seolah-olah kau menari dengan jiwa yang penuh semangat dan kegembiraan. Oke, beri tepuk tangan. Ya, artinya dalam 10 menit kita bisa buat puisi ya. Nah, boleh duduk dulu. Nanti akan ada pembacaan puisi dan deklarasi dari Bu Bunga. Boleh duduk dulu dan nanti kita akan perbaiki. Karena banyak bahasa yang masih perlu kita perbaiki. Contoh misalnya punya Yogi tadi papan-papan. Mestinya bisa kita buat bahasa lebih indah di papan-papannya. Nah, coba kita cermati dulu satu puisi ya. Kita contoh karena tadi di sini ya. Ya, kita cermati dulu. Tadi kan saya katakan kita cermati puisi yang udah dibuat, kemudian manfaatkan menggunakan kamus. Silakan dibuka kamus di HP masing-masing. Kamus Thesaurus yang sudah saya bagikan. Kemudian nanti kita akan pilih kata yang tepat yang menggantikan kata yang ada di puisi dengan menggunakan kamus Thesaurus yang warna merah. Sudah? Sudah ya? Oke, sekarang kita buka puisinya. Terjadi pada Desember 2004. Kisah yang teramat sedih dan menyayat hati. Suara jeritan-jeritan saling bersahutan. Penduduk berlarian dan berhamburan silih berganti. Datangnya gelombang air yang sangat besar dari ujung laut. Suara gelombang air yang sangat besar mendekati daratan, yang siap menghantam apapun yang dilaluinya. Tangisan demi tangisan terdengar amat memilukan. Sebuah kisah yang menjadi trauma penduduk kala itu. Kehilangan saudara, keluarga, harta benda yang menyisakan sejarah yang tak terlupakan. Sudah? Nah, sekarang dari yang ini, coba ada tidak kata yang kalian temukan di kamus Thesaurus yang bisa menggantikan kata sepertinya ini lebih indah kalau kita gantikan dengan ini. Contoh misalnya penduduk. Ada tidak kata penduduk yang di sana yang menggantikan dari kata penduduk yang agak lebih indah didengar gitu. Kalau misalnya penduduk, warga kan sinonim gitu kan ya. Coba dilihat di Thesaurus. Kata penduduk atau kata apapun yang ingin kalian ganti nanti tunjuk tangan. Kan semua buka kamus kan ya? Nah, sekarang silakan. Dibuka kira-kira oh Pak ini cocoknya diganti dengan ini. Nanti kita ganti, dimerahkan atau di dalam kurung. Nanti si siapa namanya? Cut. Ya, si Cut nanti yang akan gantikan. Yuk. Di kamus itu bisa pakai control find ya untuk mencari kata apa yang mau diganti. Misalnya penduduk, control find penduduk, nanti akan muncul. Jangan di scroll, kalau di scroll nggak dapat, lama dong. Coba. Karena setelah ini selesai kita gantikan, nanti kita akan selanjutnya ke pemateri berikutnya Bu Bunga. Yuk dipercepat 2 menit. Yuk di kamus itu. Ada yang mau merekomendasi? Siapa? Silakan tunjuk tangan. Mau rekomendasi? Oh kata penduduk Pak bagusnya ini. Atau kata sangat besar mendekati daratan. Nah mendekati daratan kira-kira apa yang tepatnya?
Atau misalnya menyusuri daratan sangat besar hingga menyusuri, bahasa kata mendekati. Coba di kamusnya. Yuk. Jangan scroll TikTok ya. Tapi kayaknya scroll kamu semua dah. Saya lihat. Nanti baru di Bu Bunga kan terkait tentang penulisan dan deklarasi terakhir. Nanti baru kalian puisi sendiri masing-masing yang kalian gantikan dengan bahasa yang ada di kamus Thesaurus itu. Ada? Yuk 2 atau 3 gitu. Ada tidak? Silakan. Coba cek kata penduduk ada tidak di sana? Gak ada. Ada kan? Nah, di penduduk apa aja? Coba dibaca. Kasih mic-nya, Ki. Ke ini, ada ini. Namanya ya, kasih ambil mic-nya. Oke, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Yusi Veronica, saya dari unit 4. Oke, nah penduduk apa saja di situ kata ganti yang kira-kira lebih puitis? Penduduk dan warga cuman Pak. Oh, penduduk dan warga. Nah, kalau misalnya di situ ada kata penduduk dan warga, boleh dibuat dalam kurung saja warga gitu. Nah, coba kata dua ini mana yang kira-kira lebih cocok? Penduduk berlarian atau warga berlarian? Penduduk. Oke, kalau penduduk maka warganya kita hilangkan. Yang lain ada yang dapat kata lain? Ya, boleh kasih mic-nya. Yuk, kasih mic-nya. Oke, silakan. Di kata apa? Di kata kisah, Pak. Kisah yang mana? Ini, Pak. Sebuah kisah. Oke. Sebuah kisah mana? Oh, ini. Nah, ganti apa? Di kamus ada sejarah, Pak. Sejarah. Sebuah sejarah yang menjadi trauma penduduk kala itu. Sebuah kisah, sebuah sejarah. Nah, mana yang cocok, yang lebih indah? Sejarah. Nah, hilangkan kisah. Jadi gitu caranya untuk menggantikan agar bahasa yang, karena dia sinonim ya, karena kamus Thesaurus itu bahasa-bahasa yang metafornya lebih indah, kemudian bisa kita gantikan. Kayak tadi misalnya penduduk dan warga, kayaknya cocok penduduk Pak, maka penduduk. Kalau ini sebuah kisah yang menjadi trauma, sebuah sejarah yang menjadi trauma. Nanti tinggal menggantikan kalimat ini. Ini kan sebuah sejarah yang menjadi trauma, sebuah sejarah yang menjadinya mungkin ada kata yang bisa dirubah menjadi bahasa lebih indah lagi. Sebuah sejarah trauma penduduk kala itu, misalnya tanpa yang menjadi pun lebih bagus. Sebuah sejarah trauma penduduk kala itu kan lebih puitis. Nah, jadi begitu untuk penulisan puisi. Nanti kita akan dilanjutkan oleh Bu Bunga. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan. Mungkin terkait penggunaan kamus dan lain-lain ada? Oke, silakan Yoga. Iya, kalau misalnya dalam ini kan dalam kamus Thesaurus itu tidak ada sama sekali gitu ya. Kita bisa merubah dengan kata metafor atau majas yang bisa menggambarkan kata tersebut. Misalnya ketika kita bilang orang cantik, mungkin kata cantik itu banyak, ada indah, ada anggun, kemudian ada menarik, kemudian ada mungkin seperti bunga gitu ya, bukan seperti bunga gitu ya. Engkau seperti bunga, berarti tandanya kan dia cantik gitu ya. Nah, itu kata-kata majas yang mungkin bisa digunakan. Walaupun memang dalam kamus mungkin tidak lengkap ya, tidak ada, itu bisa digunakan kata-kata metafor atau majas yang lain. Begitu Yoga. Oke, baik, terima kasih semuanya atas atensinya. Mudah-mudahan sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yes. Baik, terima kasih kepada narasumber kedua kita yaitu Bapak Fadil Sidik SPD MPD. Kita telah mengetahui bahwasannya dalam penulisan puisi itu ada tipsnya, ada caranya supaya puisi itu bisa kita tuangkan dalam perasaan kita menjadi lebih indah. Nah, selanjutnya pemateri kita yang ketiga yaitu di mana yang bernama Ibu Bunga Mulyahati SPD MPD. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Izin Pak Fadil, Ibu Juli, saya melanjutkan bahasan kita terkait puisi. Masih semangat? Kalau masih semangat itu suaranya nggak begitu. Masih semangat? Oke, terima kasih teman-teman. Di sesi terakhir kita akan praktek. Berarti dengan Pak Fadil tadi praktek menulisnya. Sekarang bagaimana kita cara mengapresiasi? Mengapresiasi itu bentuknya salah satunya adalah dengan mendeklamasikan. Nah, poin pertama yang paling penting dalam mendeklamasikan itu adalah kita harus memahami isi atau pesan yang dibuat oleh penulis. Itu poin penting pertama. Nah, poin pertama itu sudah kalian pecahkan karena tulisan puisinya sudah kalian buat sendiri. Jadi PR pertamanya sudah tidak akan menjadi hal yang rumit karena kalau kita membacakan puisi orang, kita harus dulu memahami apa isi atau makna yang terkandung dalam isi puisi yang orang itu buat supaya apa yang kita bacakan bisa orang rasakan juga. Begitu teman-teman ya. Jadi poin pertamanya sudah kalian bisa rasakan sendiri karena kalian yang sudah membuat puisinya. Begitu. Tadi saya sudah share ke Yogi ya. Coba share ke Komting unit ini ada? Yang tadi link yang tadi saya berikan bisa. Ada link sebelum kita mulai, ada link yang saya sudah buat. Saya ingin dulu kalian sebelum kita mulai deklamasi, saya ingin dulu sedikit bermain dengan teman-teman semua. PPT-nya. Terima kasih. Untuk Yogi di-share ke kawan unit dan untuk siapa yang di sini komtingnya share juga ke kawan unitnya ya. Izin sebentar nanti mungkin salah satu, salah dua, salah tiga atau salah 5 orang nanti saya coba bacakan apa yang menjadi isian ke itu dulu, maaf. Nah, ini ada sedikit sebelum kita mulai ke deklamasi, saya ingin tahu dulu ketika kalian mendeklamasikan puisi, apa yang terfikir oleh kalian? 3 kata terkait kata deklamasi puisi menurut kalian itu menjadi penting ketika kalian membacakan puisi. Coba isi, nanti kalian klik di sini. Nah, subjeknya tuliskan nama kalian, isiannya di sini. Apa 3 kata tersebut? Coba. Langsung sudah bertemu dengan linknya teman-teman? Sudah? Oke. Silahkan. Jadi supaya persepsi saya dengan persepsi di kalian sama. Apa yang terfikir kalian ketika kalian mendengar kata deklamasi puisi atau membacakan puisi? 3 kata saja. Misalkan kalau saya, oke, Prayoga sudah masuk. Teman yang lain silahkan. Di close aja. Diva udah masuk. Ini bolehlah tuliskan itunya dulu, yang angkatannya supaya saya terlihat mana yang 22, mana yang 23.
Boleh edit, ya betul. Divani yang oke. Ya. Baru 2 orang yang masuk. Silahkan teman-teman. Apa 3 kata yang menurut kalian mewakili dengan kata deklamasi puisi atau membacakan puisi? Prayogi. Oke. Prayoga, prayogi sudah. Ternyata kembar beda juga ya 3 katanya ya. Saya pikir akan sama. Ke bawah kan? Ya. Lah, apa dari oke tulis 2023 gitu. Oke, nanti saya pilih 3 atau 3 lah, 3 orang yang misalkan cukup mewakili. Dede Kurniati, Yohana Sari Purba, oke. Biar saya sambil kenalan karena sepertinya saya dengan unit ini kan tidak masuk ya semester ini. Oke. Penghayatan, intonasi, ekspresi. Oke, ketenangan.